tes load ataupun osiloskop ya, power amplifier dengan ampere 10 ampere, CT nya 45, itu berapa watt yang didapat, dan bandingkan dengan 100 ampere yang CT nya 45 juga, nanti akan ketemu berapa watt. Jadi nanti ini judulnya iyer-iyeran yang akan sangat panjang, tapi ya lebih asik kalau kita akan membahas tentang permasalahan ini. Apakah dengan menambah ampere trafo watt power kalian akan semakin besar? Jadi mari kita pelajari bersama. Sek ojo gelit sik, ngopi dhisik ben padang pikirane. Jadi gini, kita belajari dulu 10 ampere. Nah, ini trafo 10 ampere, CT nya 45. Kemudian kita pasang elko, pasang dioda, pasang pinal, ukur load. Nanti itu judulnya kalau CT 45 itu cuman 30 volt AC keluarnya ke speaker nih. Nah, sedangkan untuk rumus watt kan volt kali ampere. Jadi ampernya itu begini loh. Jadi kalian mengukur ampernya jangan mengukur ampere trafo ini, tapi ampere output keluar dari jalur speakernya. Jadi jalur speakernya ini sini loh, ini kan speaker loro min plus. Ini nanti akan ketemu watt dan juga ampernya. Dan tang ampere seperti ini, jepitan ini, jebriat wis ketemu ampere. Ampere output itu yang namanya watt RMS. Ya jangan dikalikan dengan watt trafo. Kan seperti itu judulnya. Nah, setelah ampernya tahu nanti berapa, cukuan multitester ini. Ini namanya multitester. Arahkan tegangan ke AC. Nah, misalnya orang di digital otomatis seperti ini kan langsung. Dan ini min plusnya ini jepit nonggon min plus speaker. Oke, seperti ini. Kayak jelek pasang. Langsung amplimu kok unek ke banter sak banter-banter. Nek orang duwe load. Jadi untuk menghindari osiloskop tidak usah rumit lah. Kita belajar sederhana saja. Apa sih sebenarnya load ataupun mengetes watt secara real, secara tes. Jadi intinya tuh sebuah amplifier kita ini kita kasih input terserah mau dari mixer dari apa, yang penting bisa buanter. Intinya begitu. Nanti judulnya kan akan kalian pakai juga dengan alat kalian. Unek no sak banter-bantere dikai beban 4 ohm alias 2 speaker. Agar kalian tidak bingung nanti, karena diukur beban 8 ohm berbeda, 4 ohm berbeda, 2 ohm berbeda, 1 ohm pun beda juga nanti. Jadi ini akan jadi perdebatan panjang. Jadi setelah kalian tahu bahwa load itu cuman amplinya ini dikasih input yang tinggi, volumenya dibanter-banter ke, beban speaker ini kita kasih speaker 2 biji. Nah, terus keluaran speaker ini kita pasang multitester seperti ini. Kemudian kabel speakernya satu kita pasang tang ampere seperti ini, dan naik ke banter-banter ya, dul paling tinggi suaranya. Nah, iso mentok kabeh lan volumenya. Nanti akan ketemu di sini weh. Ampere piro, voltasenya piro. Nah, ini wis ketemu ya, tinggal kalikan saja keduanya ini. Kok rumit amat? PAC-nya berapa, voltasenya berapa, ampernya berapa? Ya udah ketemu. Jadi misalnya kita akan 10 ampere, sudah sering saya bahas. Kalau cuma 10 ampere CT 45 akan keluar 30 volt nih di sini nih. 30 volt PAC RMS kalau di osiloskop. Nah, nanti ampernya di sini tuh pasti sekitar 7 ampere.
kan ketemu nanti, tinggal kalikan 7 dikalikan 30 piro ketemu 7 ping 3 selikur 210 watt. Itu 10 ampere CT45. Nah, kita berbicara lagi 20 ampere. Saya mundai sithik-sithik 20 ampere kita pasang lagi nggon jalur speaker lagi multitester AC jelek, kita pasang tang ampere jelek, unek kemeneh wer. Sudah pernah saya bahas itu, dan ketemunya berapa? 20 ampere CT45 cuman keluar 33 volt kali ampernya 11 ampere, atau lebih detailnya 11,7, itu sudah pernah saya bahas. Kalau dihitung dengan watt itu kan tidak terlalu besar, sekitar 347 watt, itu 20 ampere. Nah, tadi yang 10 ampere keluar 210 watt, yang 20 ampere keluar 300 berapa tadi? Ya 300 sekian. Jadi intinya kenaikannya tidak signifikan. Jadi setelah kita pasang trafo 20 ampere, dia akan keluar 11,7 ampere. Nah, itu masih jauh dari harapan. Kemudian kita naik lagi 30 ampere. Nah, 30 ampere dengan dibejek volume sekeras-kerasnya, nanti PAC-nya ini tidak akan lebih dari 45. Tetap dia, malah kadang turun kalau ampernya besar, yaitu sekitar 31, 32, 33, itu tergantung alat ukurnya nanti. Pol. Dan Anda tahu ampernya di sini dengan 30 ampere CT45. Nanti ampernya di sini tuh tidak akan berubah. Paling-paling naik 12 ampere. Nah, 12 ampere kali 33 volt itu sudah kita besarkan. Kalian hitung sendirilah, itu wattnya masih kecil, masih di bawah 500 watt. Itu 30 ampere CT45. Nah, kita naikkan lagi 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere, pasang jelep. Yakinlah voltasenya di sini tidak akan lebih 35 volt dengan PAC 45. Nah, ini seperti itu. Dan ampernya dia akan tetap stabil di sekitar 12 ampere. Yang dibutuhkan cuma 12 ampere. Kenapa? Karena CT45 ini yang dibutuhkan untuk maksimal sekitar 12 ampere murni. Ya, untuk trafo-trafo kelas kroco-krocoan mungkin sekitar 15 ampere sudah cukup, itu CT45. Nanti akan menghasilkan watt sekitar 300 watt lebih sedikit. Itu murni loh. Jadi walaupun trafo kalian tuh mau 100 ampere dengan PAC-nya 45, ya judulnya itu di bawah 500 watt. Wes rasanya jalan. Kalau nggak percaya kalian coba sendiri di load. Saya sudah jenuh soal mengeload power amplifier. Jadi seperti itu. Makanya di video saya sebelumnya sudah saya terangkan, jika kalian tuh ingin menyasar watt besar, ya otomatis voltasenya harus besar, PAC-nya ini, PAC trafo. Ya paling tidak ya lebih dari 45, bisa 65, 70, 90, 100, 130, 160, banyak gitu. Makanya kenapa sekarang diciptakan kelas TD, kelas GB, kelas H, ya itu tadi, untuk menyasar watt besar yang ribuan watt. Ada juga komentar begini, saya menggunakan PAC 45 trafo 30 ampere sudah gler untuk lapangan. Lah iya memang gler, tapi glernya itu belum maksimal. Mungkin kalau kalian tuh mendengarkan yang gler dengan keluar output dari speakernya sekitar 90 volt, baru kalian tuh guyungnya kayak percaya. Jadi jangan menggunakan ilmu goib lah.
gunakan ilmu yang real seperti ini. Jadi tidak usah rumit-rumit, tidak ada load pun kalian bisa mengukurnya. Berapa PAJ yang keluar, berapa ampere yang didapat, kalikan. Jadi jangan mengalihkan ampere terapo. Tidak jadi watt itu nggak tahu itu ilmu goib. Jadi seperti itu menghitung watt. Jadi tidak usah berdebat ya, kalau cuma soal CT45 mau 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 100 ampere, tidak akan pernah besar buat kalian. Ya, mudah-mudahan pembahasan saya ini bisa dimengerti dan dipahami. Ya, jika ada mungkin yang kurang bisa kalian isi. Mari kita bahas bersama soal watt amplifier ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Mantap bro. Bisa pula.